Halo, perkenalkan saya Obi Febriadi dengan NIM 2024-12-070. Halo, perkenalkan nama saya Suryadi Kusuma dengan NIM 2024-12084. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Perdana dengan NIM 2024-12078. Hai, perkenalkan saya Dr. Julika Sumatupang, NIM saya 2024-12021. Halo, perkenalkan nama saya Yansi Daniel Purba dengan NIM 2024-12088. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok, yaitu yang pertama pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi antara beberapa orang atau minimal 3 individu atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi secara tatap muka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam komunikasi ini, setiap anggota saling mempengaruhi, berbagi informasi, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau mencapai kesepakatan. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali apa yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya mengenai materi komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi kelompok, yang dimana komunikasi kelompok adalah pengiriman atau penerimaan pesan dari 3 atau lebih, yang tujuannya yaitu untuk menyelesaikan masalah atau mencapai kesepakatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi kelompok. Yang pertama itu ada jumlah komunikasi terbatas. Komunikasi kelompok biasanya melibatkan jumlah orang yang relatif kecil, umumnya antara 3 orang atau sekitar 20 orangan. Batasan ini memungkinkan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif, saling mengenal, dan merasakan keberadaan satu sama lain. Yang kedua itu ada interaksi tatap muka atau face to face, yaitu anggota kelompok berinteraksi secara langsung, kemungkinan umpan balik yang cepat dan spontan. Yang ketiga itu ada adanya tujuan bersama, yaitu setiap kelompok terbentuk dengan tujuan atau sasaran tertentu, seperti berbagi informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mencapai konsensus. Di sini ada lagi yaitu saling ketergantungan atau interdependence, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung pada kontribusi dan interaksi setiap anggotanya. Dan kelima itu ada memiliki struktur dan norma, yaitu meskipun informal, kesediaan kelompok cenderung mengembangkan norma atau aturan tak tertulis dan seperan tertentu bagi anggotanya. Norma ini mengatur perilaku dan interaksi dalam kelompok, sementara peran membagi tugas dan tanggung jawab. Yang keenam itu ada adanya kesadaran kelompok, yaitu anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari entitas yang lebih besar atau kelompok dan memiliki rasa saling memiliki. Selanjutnya yaitu di sini ada ciri-ciri komunikasi kelompok. Yang pertama, jumlah partisipan terbatas. Itu dimaksud dengan jumlah orang atau yang berkomunikasi 3 atau 20 orang. Yang kedua yaitu interaksi tatap muka atau face to face, yang dimana di sini memungkinkan untuk feedback dengan cepat atau spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, adanya tujuan bersama, yang dimana dalam komunikasi kelompok memiliki tujuan atau sasaran tertentu seperti berbagi informasi, memecahkan masalah, atau pengambilan keputusan. Selanjutnya ada saling ketergantungan, yang dimana satu anggota dapat mempengaruhi anggota lainnya dalam komunikasi kelompok ini. Berikutnya ada memiliki struktur dan norma. Meskipun ini informal, setiap kelompok cenderung mengembangkan
pembelajaran bahwa mereka adalah bagian dari entitas yang lebih besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis komunikasi kelompok. Berdasarkan ukuran kelompok, komunikasi kelompok kecil, ciri-cirinya ada melibatkan 3 orang hingga sekitar 20 orang. Interaksi bersifat tatap muka langsung, dialogis, dan memungkinkan umpan balik verbal secara intensif. Setiap anggota dapat berpartisipasi aktif dan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk berbicara. Contohnya ada diskusi kelompok di kelas, rapat tim proyek, diskusi panel, seminar kecil, kelompok belajar, kelompok terapi, dan keluarga. Keunggulan, lebih personal, memungkinkan kedalaman diskusi, pengambilan keputusan yang partisipatif, dan membangun kohesi kelompok yang kuat. Baik, di sini ada komunikasi kelompok besar. Ciri-cirinya melibatkan lebih dari 20 orang, bahkan bisa ratusan atau ribuan interaksi. Cenderung lebih linear, satu arah dari pembicara ke audiens, dengan umpan balik yang lebih terbatas atau tidak langsung. Misalnya melalui tepuk tangan, pertanyaan setelah presentasi. Komunikasi bisa heterogen, berasal dari berbagai latar belakang. Contohnya kuliah umum, seminar publik, konferensi, kampanye politik, pidato di depan umum, di depan umum. Keterbatasan, kurang personal, sulit untuk diskusi, mendalami dan umpan balik tidak selalu langsung. Berdasarkan hubungan antar anggota, yaitu ada kelompok primer. Ciri-cirinya, hubungan antara anggota sangat akrab, personal, dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Sifat komunikasinya lebih pribadi, terbuka, dan seringkali berlangsung secara informal. Contohnya keluarga, sahabat dekat, kelompok bermain sejak kecil. Fungsinya memberikan dukungan emosional, sosialisasi awal, dan pembentukan identitas. Lanjut, di sini ada kelompok sekunder, yang dimana ciri-cirinya hubungan antara anggota lebih bersifat formal, informal, dan didasarkan pada tujuan atau kepentingan bersama yang spesifik. Ikatan emosional cenderung kurang kuat dibandingkan kelompok primer. Contohnya rekan kerja di kantor, anggota organisasi profesi, anggota klub hobi, mahasiswa di satu kelas. Fungsinya ada pencapaian tujuan tertentu seperti produktivitas kerja, pembelajaran, atau aktivitas rekreasi. Berikutnya di sini ada jenis komunikasi kelompok. Berdasarkan ukuran kelompoknya, yaitu terdapat komunikasi kelompok kecil, yaitu melibatkan 3 orang atau lebih. Interaksi ini bersifat tatap muka. Contohnya seperti berdiskusi kelompok, rapat, dan lain-lainnya. Keunggulannya yaitu lebih personal. Yang berikutnya ada komunikasi kelompok besar, yang dimana di sini melibatkan lebih dari 20 orang. Contohnya yaitu seperti kuliah umum, seminar, dan lain-lain. Keunggulan ini yaitu kurangnya personal. Berikutnya ada kelompok primer. Ciri-cirinya yaitu hubungan antar anggota sangat akrab, personal, dan memiliki ikatan. Contohnya yaitu kayak keluarga, saudara, sahabat, dan lain-lainnya. Fungsinya memberikan dukungan emosional, sosialisasi awal, dan lainnya. Yang berikutnya ada kelompok sekunder, di mana ciri-ciri kelompok sekunder ini yaitu hubungan antar anggota lebih bersifat formal, seperti rekan kerja di kantor, bos dan karyawan, anggota organisasi, dan lainnya. Fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu seperti produktivitas kerja, pembelajaran, atau aktivitas rekreasi. Jenis-jenis komunikasi kelompok yang berdasarkan tujuan kelompok. Yang pertama itu ada kelompok belajar ataupun learning group.
konsensus atau mengambil keputusan bersama setelah melalui proses diskusi dan pertimbangan berbagai opsi yang memiliki contoh yaitu rapat dewan direksi, panitia seleksi, dan musyawarah. Dan di sini yang keempat ada kelompok pertumbuhan atau terapi yang bertujuan membantu anggota mencapai perubahan pribadi, meningkatkan kesadaran diri, atau mengatasi masalah psikologis melalui interaksi dan hubungan kelompok, yaitu memiliki contoh kelompok dukung atau misalnya untuk pecandu, kelompok konseling, dan kelompok kesadaran. Nah, di sini ada juga yang berdasarkan sifat komunikasi dan keteraturan. Komunikasi kelompok formal terjadi dalam struktur organisasi yang jelas, mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, seringkali memiliki agenda dan notulensi. Dan di sini komunikasi kelompok formal itu memiliki beberapa contoh yaitu rapat direksi, rapat kerja, dan sidang dewan. Dan kedua itu ada komunikasi kelompok informal, terjadi secara spontan, tidak terikat pada struktur atau aturan formal, lebih santai dan seringkali berorientasi pada hubungan sosial. Komunikasi kelompok informal ini memiliki beberapa contoh yaitu obrolan santai antara rekan kerja saat istirahat dan kumpulan teman. Berikutnya ada kelompok belajar. Tujuannya untuk menukar informasi, sharing session, atau menambah pemahaman tentang suatu topik. Contohnya yaitu kelompok studi, workshop, kursus pelatihan. Berikutnya adalah kelompok pemecahan masalah. Tujuan ini yaitu untuk memecahkan atau mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya yaitu tim proyek, komite khusus, kelompok riset. Lalu ada kelompok pengambilan keputusan, yang dimana tujuannya untuk mencapai konsensus atau pengambilan keputusan bersama setelah melalui proses diskusi dan pertimbangan berbagai opsi. Contohnya yaitu seperti rapat dewan, OSIS, panitia seleksi, dan musyawarah. Lalu di sini ada kelompok pertumbuhan dan terapi, yang dimana tujuannya untuk membantu anggota mencapai perubahan pribadi, meningkatkan kesadaran diri, atau mengatasi masalah. Yang dimana contohnya itu seperti kelompok dukungan, misalnya untuk candu, lalu kelompok konseling, dan kelompok kesadaran. Nah, di sini ada berdasarkan sifat komunikasi dan keteraturan, yang dimana ada komunikasi kelompok formal, yaitu terjadi dalam struktur organisasi. Contohnya seperti rapat direksi, rapat kerja, sidang dewan. Lalu di sini ada komunikasi informal, terjadi secara spontan dan tidak terkait pada struktur atau aturan formal. Contohnya seperti obrolan santai, kumpul teman-teman, gitu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hambatan dan cara mengatasi komunikasi kelompok. Hambatan dalam komunikasi kelompok, beberapa hambatan umum yang sering muncul dalam komunikasi kelompok meliputi: yang pertama, dominasi oleh beberapa anggota; yang kedua, kurangnya partisipasi; yang ketiga, konflik yang tidak terkendala; yang keempat, drop-in; yang kelima, kurangnya kejelasan tujuan; yang keenam, perbedaan latar belakang dan perspektif; yang ketujuh, distraksi dan lingkungan yang tidak kondusif; yang kedelapan, masalah teknologi. Selanjutnya, mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan proaktif dan strategis. Yang pertama itu fasilitasi yang efektif. Poinnya peran fasilitator. Yang kedua, teknik diskusi. Terus poin kedua, membangun lingkungan yang inklusif dan aman. Itu dorong keterbukaan dan hargai perbedaan. Poin ketiga, menetapkan dan mengingatkan tujuan yang jelas. Itu awal diskusi dan jaga fokus.
Yang selanjutnya, mengelola konflik secara konstruktif, yaitu fokus pada masalah, bukan pribadi, dan teknik mediasi. Yang selanjutnya, mendorong partisipasi aktif, yaitu ajukan pertanyaan terbuka dan berikan apresiasi. Selanjutnya, pencegahan drafting, yaitu dorong peran devil's advocate dan anonimitas jika perlu. Selanjutnya, perhatikan lingkungan dan teknologi, yaitu pilih lokasi yang tepat dan siapkan teknologi. Terdapat hambatan dan cara mengatasi komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu dominasi oleh beberapa anggota, yang dimana salah satu anggota memiliki sifat yang hierarki. Dengan sifat tersebut dapat disebabkan oleh anggota lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk berpendapat. Lalu yang kedua yaitu kurangnya partisipasi, yang dimana salah satu anggota kelompok enggan dalam berpendapat, memiliki sifat pasif dan tidak banyak bicara. Lalu yang ketiga yaitu konflik yang tidak terkelola, yang dimana dua anggota dari kelompok tersebut memiliki pendapat yang berbeda, namun mereka juga memiliki permasalahan personal yang tidak dapat mereka kelola dengan baik. Ini mengakibatkan suatu pertengkaran dan menghambat diskusi tersebut. Lalu yang keempat adanya grouping atau pemikiran kelompok, yang dimana contohnya saat kita mengumpul kelompok atau mendiskusikan sesuatu, semua anggota tersebut kebanyakan bercanda atau bermain-main, sehingga keputusan yang buruk dapat terjadi karena kurangnya pemikiran kritis. Lalu yang kelima ada kurangnya kejelasan tujuan. Sebagai contoh, kita kumpul kelompok, namun tujuan kita dikumpulkan kelompok tersebut atau apa yang akan kita bahas itu tidak jelas atau tidak disepakati bersama, sehingga komunikasi akan menjadi tidak terarah, boros waktu, dan sulit mencapai hasil yang konkret. Lalu yang keenam ada perbedaan latar belakang dan perspektif, yang seperti apa yang saya sampaikan di awal, cara pandang yang berbeda itu akan menyebabkan miskom, kesalahpahaman, lalu interpretasi yang beragam terdapat pesan yang sama. Lalu distraksi dan lingkungan yang tidak kondusif, yang dimana pada saat pembahasan atau diskusi kelompok terdapat gangguan atau kebisingan dari lingkungan. Lalu ada masalah teknologi dalam komunikasi online, yang dimana saat kita berdiskusi melalui online, jaringan terputus, jaringan tidak stabil, atau kurangnya keahlian teknis dapat menghambat signifikan. Lanjut, cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu yang pertama itu fasilitas yang efektif, yang dimana adanya moderator yang adil dan teknik diskusinya menggunakan teknik seperti kronologi atau bergiliran. Lalu membangun lingkungan yang eksklusif dan aman, yang dimana dorongan keterbukaan ciptakan sesuatu di mana setiap anggota merasakan nyaman. Lalu hargai perbedaan. Berikutnya ada menetapkan dan mengingatkan tujuan yang jelas. Pada awal diskusi, mulailah setiap pertemuan dengan menyatakan tujuan yang jelas. Jaga fokus jika diskusi dimulai menyimpang, fasilitator harus mengarahkan kembali ke tujuan utamanya. Lalu ada mengelola konflik secara konstruktif, yang dimana fokus pada masalah bukan pada permasalahan personal. Tekniknya yaitu jika konflik memanas, fasilitator
iya atau tidak. Berikan apresiasi, berikan pujian atau pengakuan terhadap kontribusi anggota tersebut. Lalu ada pencegahan rutin, yang dimana dorong peran versus advocate, yang dimana meminta seseorang untuk secara sengaja mengambil peran sebagai penentang untuk menguji ide-ide. Lalu ada perhatikan lingkungan dan teknologi. Pilihlah lokasinya. Pastikan ruang diskusi tersebut bebas dari kebisingan. Siapkan teknologi atau jaringan yang baik dalam berkomunikasi kelompok via online.